Masih dalam rangkaian kunjungan kerja BNPT di Jawa Timur, Kepala BNPT didampingi jajaran hadiri dialog kebangsaan dan peresmian warung NKRI di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Diselenggarakan pada 5 Desember 2022, acara dihadiri oleh sekitar 300 sivitas akademika, Rektor UPN Veteran Jawa Timur, Ahmad Fauzi, Kepala Subdirektorat Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kota Surabaya, Heri Pardiaman Simanjuntak, dan juga perwakilan dari Kejaksaan Negeri Surabaya, tokoh akademisi, serta tokoh agama. Kepala Subdirektorat Kewaspadaan Nasional Kesbangpol, mewakili Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, sampaikan dukungannya terhadap program Warung NKRI sebagai upaya pendekatan lunak yang diusung oleh BNPT dalam mempersempit penyebaran radikalisme di ruang publik. Dalam dialog kebangsaan bertajuk Pendidikan, Peradaban, dan Masa Depan Indonesia, Kepala BNPT berikan materi bersama dengan dosen UPN Veteran Jawa Timur, Agus Widiarta, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Muhammad Turhaniani, dan Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia Jawa Timur, Arif Rahman. Dalam kegiatan ini, BNPT dan UPN Jawa Timur lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama melalui pelatihan dan sosialisasi terkait pencegahan paham radikal dan intoleran yang diwakili oleh Sang Rektor Ahmad Fauzi dan Maijen TNI Nisan Setiadi dan disaksikan oleh Kepala BNPT. Sebagai puncak dari kegiatan ini, Warung NKRI di UPN Veteran Jawa Timur resmi diluncurkan, yang ditandai dengan prosesi pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti. Usai meninjau lokasi warung, Kepala BNPT mengajak seluruh tenaga pendidikan dan mahasiswa untuk saling mengasah semangat nasionalisme dan bela negara melalui berbagai aktivitas maupun dialog dibangun di Warung NKRI. Menambahkan dirinya, Rektor UPN Veteran Jawa Timur berharap agar diskusi Warung NKRI dapat melahirkan gagasan dan ide demi merawat persatuan bangsa. Kolaborasi yang terjalin antara BNPT dan UPN Veteran Jatim merupakan tindak lanjut dari pertemuan Kepala BNPT dengan pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia, Maijen TNI Purnawirawan Nono Soekarno pada Juli 2022 lalu. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong kontribusi para sivitas akademika dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Dalam rangka evaluasi kerja bulan November 2022 dan rencana kegiatan bulan Desember 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar memimpin rapat pimpinan BNPT di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat. Digelar pada 6 Desember 2022, turut hadir pada rapat tersebut, yakni Sekretaris Utama Maijen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi, dan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhaendra. Dalam rapat tersebut, setiap unit kerja berikan paparan terkait program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama bulan November 2022. Tanggapi hasil paparan hasil kerja di bulan November, Kepala BNPT sampaikan apresiasinya terhadap program kerja yang telah terlaksana dengan lancar. Di samping itu, rapat bulanan tersebut juga membahas program kerja yang akan dilakukan masing-masing unit kerja di bulan Desember. Antara lain, ialah bakti sosial ke Cianjur, peresmian Warung NKRI di berbagai lokasi, serta kelanjutan program-program KTN di setiap provinsi. Kepala BNPT turut memberikan masukan untuk rencana kerja bulan Desember sebagai bentuk evaluasi agar program kerja BNPT selanjutnya dapat berjalan secara komprehensif. Dalam rangka menangkal terorisme lintas negara, menjalin hubungan baik dengan negara tetangga merupakan hal yang penting.
Untuk itu Selasa 6 Desember 2022, BNPT terima kunjungan dari Special Branch Malaysia di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Sekretaris Utama Maijen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi, dan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra, sambut langsung kunjungan dari Kepala Special Branch Commissioner Police Dato Haji Baharudin, yang didampingi oleh Senior Assistant Commissioner Azhar, Assistant Commissioner Police Zakaria, dan Deputi Superintendent Police Abdul Zuhaili. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas mengenai upaya masing-masing negara dalam melakukan upaya pencegahan terorisme serta deradikalisasi. Kepala Special Branch Commissioner Police Dato Haji Baharudin sampaikan bahwa pihaknya, Malaysia, dapat belajar banyak dari Indonesia terkait penanggulangan terorisme, mengingat banyaknya pengalaman serta jumlah populasi yang dimiliki Indonesia. Pihaknya juga sampaikan dukungan penuh terhadap BNPT perihal pertukaran informasi serta terbuka untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kepala BNPT sampaikan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia merupakan hal yang penting dalam penanggulangan terorisme. Menutup pertemuan, kedua pihak membahas potensi kerjasama serta undangan kunjungan BNPT ke Kuala Lumpur sebagai jembatan dalam mempererat jaringan antara Malaysia dan Indonesia. Dalam rangka memperingati ulang tahun The Habibie Center yang ke-23, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berikan paparan melalui seminar bertajuk Ancaman dan Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia. Hadir didampingi Direktur Kerjasama Regional Multilateral BNPT Zaim Nasution, kegiatan ini digelar di Tanah Abang, Jakarta Pusat dan dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari berbagai latar belakang seperti pemerintah, peneliti, dan akademisi. Diselenggarakan pada 7 Desember 2022, seminar tersebut juga bertujuan untuk mempublikasikan kerjasama antara Habibie Center, The Sasakawa Peace Foundation, dan Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil atau LPMS Solo, yakni program deradikalisasi kepada ex-napiter di Poso, Sulawesi Tengah. Kepala BNPT sampaikan pentingnya penyelenggaraan seminar guna menjadi momentum untuk bertukar ide dan informasi dalam menangani permasalahan terorisme. Menambahkan Kepala BNPT, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center Ilham Akbar Habibie menyampaikan kaitan antara demokrasi dan isu terorisme serta pengaruhnya dalam mempertahankan bangsa Indonesia. Mendukung dirinya, perwakilan Sasakawa Peace Foundation Akiko Horiba selaku Senior Program Officer Peace Building Program harapkan kerjasama dengan The Habibie Center melalui program deradikalisasi di Poso, Sulawesi Tengah dapat berkembang dan diimplementasikan di berbagai daerah. Sebelumnya, BNPT telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan The Habibie Center dan Ikatan Saudagar Islam Indonesia pada 30 Agustus 2021 lalu. Diharapkan ke depan, kedua pihak dapat saling berkolaborasi dalam meminimalisir ancaman terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran secara langsung salurkan bantuan sosial kepada korban gempa Cianjur pada 7 Desember 2022. Dalam kegiatan bakti sosial ini, BNPT turut menggandeng Dharma Wanita Persatuan atau DWP BNPT serta Ikatan Keluarga Minang dan disambut langsung oleh Bupati Cianjur Herman Suherman di pendopo kantor Bupati Cianjur. Kepada Bupati, Kepala BNPT secara simbolis menyerahkan bantuan untuk korban gempa Cianjur. Bertolak dari kantor Bupati, Kepala BNPT kemudian menyambangi posko-posko bencana gempa Cianjur untuk menyerahkan bantuan sosial tersebut secara langsung kepada para korban. Bantuan yang diserahkan oleh BNPT antara lain paket sembako berupa beras, ikan asin, dan makanan ringan,
serta karton bed atau kasur rakit sementara dan pakaian layak pakai. Dengan diserahkannya bantuan ini, BNPT bersama unsur-unsur pemerintah dan masyarakat saling bergotong royong untuk terus berupaya membantu Cianjur untuk pulih dan bangkit kembali. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Rafli Amar kecam serangan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya saat kunjungi lokasi Polsek Astana Anyar yang luluh lantah akibat serangan bom bunuh diri pada Kamis 8 Desember 2022. Dalam kunjungannya tersebut, Boy Rafli Amar hadir didampingi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Sohendra, Direktur Penindakan Brigjen Pol Ahmad Rosedi, serta Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga. Sebelumnya Rabu pagi, tepatnya 7 Desember 2022, serangan bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Serangan tersebut dilakukan oleh Agus Sujatno atau Agus Salim. Menurut polisi, Agus terafiliasi dengan Jamaah Ansharut Daulah atau JAD Jawa Barat. Agus sendiri merupakan mantan narapidana terorisme yang baru bebas pada 2021 silam. Sebelumnya, Agus terlibat dalam kasus ledakan bom panci di kawasan Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Peristiwa Rabu pagi tersebut memakan korban 10 orang luka-luka yang terdiri dari 9 anggota polisi dan 1 warga sipil, serta 1 orang anggota polisi meninggal dunia bernama Aibtu Sofyan. Kamis 8 Desember 2022, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Rafli Amar beserta jajaran jenguk 2 orang anggota polisi yang masih dirawat di Rumah Sakit Immanuel, Bandung, Jawa Barat. 2 orang korban yang masih dirawat ini merupakan anggota Polsek Astana Anyar, lokasi serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh Agus Sujatno pada 7 Desember 2022. Sementara itu, 8 orang korban luka lainnya sudah dipulangkan. Bertolak dari Rumah Sakit Immanuel, Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar beserta jajaran kunjungi keluarga Aibtu Sofyan, korban meninggal dunia ledakan bom di Polsek Astana Anyar, Bandung. Kepala BNPT beserta jajaran disambut oleh istri dan kerabat Aibtu Sofyan di kediamannya di Sukajadi, Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Boy Rafli Amar sampaikan belasungkawa kepada keluarga Aibtu Sofyan. Selain itu, dirinya juga ingatkan masyarakat untuk tidak permisif agar ideologi teror tidak menyebar di lingkungan terdekat kita. Aibtu Sofyan menjadi salah satu korban dari ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada 7 Desember lalu. Dirinya meninggal dunia saat mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Immanuel yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Rayakan HUT Dharma Wanita Persatuan atau DWP ke-23, DWP BNPT gelar upacara perayaan di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Dihadiri oleh anggota DWP BNPT, Kepala BNPT, pejabat tinggi Pratama, pejabat tinggi Madya, serta staf di lingkungan BNPT, acara terselenggara dengan hangat. Dilaksanakan di Aula Indonesia Harmoni, acara diawali dengan doa, dilanjutkan dengan laporan kerja DWP BNPT RI oleh Ketua DWP BNPT Ibu Kiki Dedi Sambowo.
dan sambutan Ketua DWP yang dibacakan oleh penasihat DWP BNPT, Ibu Ira Boy Rafli. Saya selaku penasihat DWP BNPT, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-23 untuk Dharma Wanita Persatuan. Mari kita terus bergerak untuk membangun Indonesia dengan semangat pemberdayaan dan penguatan kepemimpinan perempuan. Terima kasih. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar turut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DWP BNPT yang telah berkontribusi di berbagai bidang antara lain sosial, budaya, kesehatan, serta bidang agama. Jadi semoga saja ke depan dengan peran ibu-ibu DWP juga bisa membangun semangat persatuan dengan entitas dari wanita-wanita atau perempuan dalam berbagai organisasi yang ada di Indonesia. Tahun ini, DWP mengusung tema membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital. Sesuai dengan anggota Dharma Wanita Persatuan, tema ini menggambarkan perempuan cerdas yang mampu memperkuat ketahanan keluarga dengan sadar akan teknologi dan tidak apatis terhadap perkembangan zaman. Jumat 9 Desember 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Direktur Kerjasama Multilateral Zaim Nasution menerima kunjungan kerja dari National Prayer Breakfast atau NPB Washington DC. Digelar di kantor BNPT Gambir Jakarta Pusat, turut hadir perwakilan NPB Washington DC Stephen Sol Savlik dan Raymond Schmidt, perwakilan NPB Jepang Yusuke Yoshioka, dan perwakilan NPB Indonesia Frank Sindoro dan Roland Octavianus. NPB adalah sebuah pertemuan tahunan berskala internasional yang berpusat di kota Washington DC yang bertujuan untuk mempertemukan berbagai elemen masyarakat mulai dari pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menggelar doa bersama dan diskusi atas penyelesaian isu global maupun regional. Perwakilan NPB Washington DC Stephen Sol Savlik sampaikan pentingnya mengutamakan relasi antar manusia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dunia tanpa melihat latar belakang agama dan profesi. Menanggapi dirinya, Kepala BNPT sampaikan antusiasmenya atas penyelenggaraan forum ini. Terlebih, dengan didukung oleh upaya reintegrasi sosial BNPT guna tingkatkan silaturahmi antara penyintas dan mitra deradikalisasi dalam mencapai keamanan dan kesejahteraan bangsa. Selanjutnya, BNPT berencana menghadiri pertemuan National Prayer Breakfast di Washington DC, Amerika Serikat pada bulan Februari 2023 mendatang.